Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Silo Koi. Pada kesempatan hari ini saya akan memperlihatkan ataupun cara menjernihkan kolam Silo Koi ini dengan cara dikasih tawas seperti ini. Ini adalah tawas yang saya beli dari toko 1 kilo, dan tawas ini akan saya gunakan dengan takaran saya bagi menjadi 2, berarti satu takaran ini setengah kilo. Dan tawas ini akan saya gunakan untuk menjernihkan kolam koi saya ini dengan takaran 1 kubik air dengan setengah tawas ini, 1,5 kilo tawas ini. Adapun banyak orang mengatakan katanya dengan tawas ikan akan mati, tapi nanti akan saya perlihatkan bahwa tawas tidak akan membunuh pada habitat ikan, tapi bisa menjernihkan air, dan kotor-kotoran yang melayang-melayang di dalam air akan mengendap menjadi satu dan mudah akan terserap ke dalam chamber. Dan mari kita laksanakan apa yang saya katakan di siang hari ini. Dengan menggunakan tawas ini saya akan membersihkan kolam saya supaya tambah kering dan bersih di dasarnya. Inilah caranya. Tawas yang setengah kilo ini saya taburkan ke dalam kolam yang ada ikannya, tanpa ikan saya pisahkan dulu ataupun saya evakuasi dulu, tapi langsung saya gunakan tawas ini ke dalam kolam ikan seperti ini. Saya tabur-taburkan semuanya. Nah, dalam prosesnya nanti tawas ini akan mengikat debu-debu yang ada di dalam air kolam ini, sehingga kotoran-kotoran nanti akan mengumpul atau mengendap, tidak akan melayang-layang lagi, dan airnya akan menjadi jernih. Nah, ini sudah saya kasihkan semua, dan bisa dilihat bahwa ikannya masih ada di dalam kolam. Warnanya sedikit putih karena memang ya ini adalah apa namanya, prosesnya tawas ke dalam air juga seperti ini. Asalkan airnya tidak kita kasih air yang baru, jadinya suhu tetap pada kondisinya yang ada, jadinya ikannya itu tidak akan terpengaruh pada kondisi tawas. Nah, setelah kita taburkan seperti ini, nanti biar tambah sering dasarnya bisa kelihatan tambah bersih, kita gosok-gosok sedikit. Begitu cara dari saya Silo Koi. Dan proses ini agak sedikit memakan waktu berjam-jam. Masalahnya proses itu tidak akan cepat. Masalahnya proses itu tidak seperti orang membuat seperti makanan-makanan ataupun membuat minum-minuman yang siap saji, tapi ini memerlukan proses. Jadinya dalam penguapan tawas ini akan sedikit memakan waktu. Dan ini akan saya pantau terus kondisinya dalam kolam saya. Jadinya perubahan-perubahan pada air bisa terlihat terus dalam kamera yang saya gunakan ini. Walaupun kameranya sejenis kamera murahan, ya dapatlah kita gunakan untuk membuat sedikit gambar-gambar yang ada di kolam koi saya ini.
Ya setelah kita taburkan tawas tadi, bentuknya seperti ini ikannya. Kemudian kita gosok-gosok kolamnya supaya kotor-kotoran yang ada di dalam kolam ini agak sedikit bisa hilang. Dan ini adalah ikan-ikan saya yang masih tetap ada di dalam kolam. Tidak saya evakuasi ke luar kolam, tapi masih tetap di dalamnya. Tapi ternyata ikannya juga sehat-sehat. Karena apa sehat ya? Karena suhu dalam air masih tetap sama, tidak ada perubahan dalam segi suhunya. Dan ini adalah ikan-ikan saya yang masih tetap di kolam. Ya setelah ini nanti bisa kita lihat air yang ada di kolam ini lambat laun akan menjadi bersih dan kolamnya juga akan menjadi bersih. Dan ini saya bersihkan dasar kolamnya supaya tetap bersih juga. Airnya bersih, kolamnya, dasar kolam juga bersih, semuanya bersih, jadi clear semuanya, biar tambah mantul, biar tambah bersih semuanya, biar ikannya kelihatan jelas. Kalau kita lihat biar enak. Inilah keadaan kolam saya yang sudah saya kasih tawas tadi. Dalam prosesnya seperti ini, airnya sudah mulai jernih dan kotoran-kotoran sudah mulai akan sedikit mengendap, dan ikannya juga masih tetap di dalam. Nah, ini ikannya sudah masih berenang di dalam air. Dan ini ikannya ada di bawah sini, agak sedikit merah ikannya, tapi dalam kamera nggak bisa kelihatan ronda ini. Nah, ini ikannya yang masih berenang di dalam air keruh, air tawas tadi. Dalam hitungan 15 menit air sudah mulai jernih, kotoran sudah mulai mengendap, dan ikannya masih tetap di dalam. Nah, itu ikannya masih ada di dalam air tawas tadi, dan ikannya ada yang kumpul di bawah di bawah air terjun. Nah, ini ikannya kumpul di situ. Ada juga yang berenang ikannya. Itu ikannya berenang di dalam air tawas, tapi tetap masih sehat. Nah, ini ikannya masih tetap berenang di dalam air tawas, walaupun airnya keruh dengan tawas, tapi ikan tetap pada kondisi sehat tanpa ada kekurangan pertanda-tanda kalau ikan keracunan. Tapi tetap saja ikannya tetap sehat-sehat dan lincah. Baiklah teman, kita tunggu di jam-jam berikutnya nanti bagaimana kondisi air Silokoi dan ikan-ikan dari Silokoi yang telah dijernihkan dengan tawas
dalam keadaan hidup atau mati ikannya. Tapi saya katakan di sini secara langsung bahwa ikan-ikan yang sudah saya beri tawas, saya pastikan tetap sehat dan tetap sehat, tidak akan mati, karena kondisi seperti ini juga sudah pernah saya lakukan tanpa ada perubahan sama sekali pada ikan tetap sehat. Walaupun ada sebagian orang mengatakan banyak ikan mati kena tawas, tapi nyatanya saya buktikan dalam kolam koi saya, ikan tetap sehat-sehat tanpa mengalami keracutan ataupun mati. Ya, kondisi seperti ini bisa kita lihat bersama bahwa ikannya juga masih ada di dalam air yang keruh ini. Walaupun air tawas, tapi tetap ikannya tetap sehat-sehat. Nah, ini airnya sudah mulai jernih, kotoran sudah mulai mengendap. Sebentar lagi kemungkinan juga airnya sudah mulai jernih. Nah, itu ikannya pada berenang-renang di dalam air tawas. Tanpa ada risiko keracunan atau risiko mati, tapi nyatanya tetap sehat-sehat ikan di dalam tawas. Ini ikannya masih bersenang-senang di dalam air tawas, dan ini tidak akan membawa risiko menurut kami Silokoi, karena walaupun orang mengatakan air tawas bisa membunuh ikan, nyatanya saya buktikan di kolam saya, sekalian menjernihkan kolam, menjernihkan dasar-dasar kolam. Walaupun keruh seperti ini dengan air tawasnya, tapi nyatanya ikannya juga masih sehat-sehat. Dan inilah prosesnya air yang sudah saya kasih tawas selama 1 jam. Kondisi air sudah mulai bening dan dasar air sudah mulai kelihatan, dan ikan-ikan tetap pada kondisi sehat walafiat, pada kondisi baik-baik saja, pada kondisi aman-aman saja ikan-ikan saya. Nah, itu ikan-ikan saya pada nyantai-nyantai setelah saya kasih tawas tadi, tidak mengalami perubahan ataupun tidak mengalami stres. Tapi air di sini sudah menunjukkan adanya kondisi perubahan, yaitu sudah mulai jernih dan dasarnya sudah mulai kelihatan. Dan bila mana dalam takaran tadi saya gunakan setengah kilo tawas untuk 2 kubik air, kurang lebihnya 2 kubik air, tidak bisa secepat menjernihkan air. Kemungkinan besar bisa kita tambahkan lagi dalam kondisi seperti ini, setengah tawas lagi juga tidak apa-apa. Berarti 2 kubik
digunakan 1 kilo tawas. Begitu teman, tip dari saya sekalian membuktikan kata orang-orang mengatakan bahwa ikan kalau kena air tawas akan mati. Nyatanya di sini teman bisa lihat sendiri dalam proses saya memberikan tawas pada kolam saya tanpa saya tutupi dari air yang dari air yang keruh, dasar kolam air yang keruh sehingga menjadi bening dan bersih. Kotoran-kotoran juga pada mengendap di dasar sehingga nantinya akan kesedot ke bagian chamber. Nyatanya ikan-ikan saya setelah saya rendam ke dalam larutan air tawas yang saya gunakan untuk menjernihkan air kolam saya ini, nyatanya ikannya juga masih lincah-lincah, sehat-sehat, masih berenang-renang seperti biasa, tidak menemui kendala apa-apa. Makanya saya berani dengan takaran seperti itu tadi karena saya sudah pernah membuktikan. Dan inilah hasilnya setelah air kolam saya kasih tawas dalam jangka proses 12 jam. Hasilnya seperti ini, air menjadi cering, dasar kolam juga cering. Sekalian kemarin juga saya bersihkan, saya gosok-gosok, dasar kolam cering, air cering, bening, ikan juga tetap sehat, lincah seperti biasanya, tidak ikan tidak mati dan tidak ada pengaruhnya sama tawas. Dan ini semua hasil dari proses tawas kemarin, jam-jam kemarin, tanpa ada rekayasa dari saya. Semuanya saya dokumentasikan secara langsung, tanpa ada editan, tanpa ada rekayasa. Semuanya seperti ini hasilnya. Inilah ikan-ikan koi saya yang kemarin saya beri tawas, dan hasilnya seperti ini. Ikan-ikan tetap sehat-sehat, besar. Ini saya kasih sedikit air terjun biar sedikit agak enak dilihat. Ikan ini saya pelihara sudah selama 6 bulan, dari kecil hingga sekarang tanpa mengalami sakit. Dan ini adalah ikan kaviat yang saya videokan juga kemarin, mantap sehat. Ikan kaviatnya ini sebagai ikan pemakan kutu. Dan ini adalah ikan yang saya dokumentasikan kemarin, ikan bertato 615 juga masih ada. Nah, di pojok sini mutar itu lah itu. Nah, tapi dia terbalik jadinya tidak kelihatan
6.15-nya. Nah, ini yang kemarin saya videokan, ikan bertato 6.15 masih tetap ada, masih berkumpul di sini, lihat-lihat ikannya. Demikian dari saya, Silokoi, dalam proses pembeningan air dan dasar kolam dengan cara diberi tawas. Seperti zaman dulu bahwa tawas itu sudah terkenal sejak zaman nenek moyang kita. Tawas masih juga digunakan untuk membeningkan air dan bau. Terima kasih telah mengikuti proses penawasan air kolam saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya, subscribe dari video Silokoi agar video dari Silokoi bisa berkembang dan bisa membuat video-video yang lainnya. Terima kasih.